Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, wa la yakhdhuluhu, wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadrihi 3 marrat atau 3 mirar. بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Allahu a'lam, menurut saya ini adalah hadis yang paling tegas berhubungan tentang masalah haramnya seseorang masuk wilayah orang lain, baik itu di nama baiknya, di hartanya, di keluarganya, yang bukan berurusan sama kita tidak boleh sama sekali kita campuri. Terjemahannya, larangan pertama, la tahasadu, jangan kalian saling mendengki. Dan yang dimaksud dengan mendengki adalah iri kenapa orang itu punya kelebihan. Kalau kita berharap nikmat itu hilang dari dia, misal dia punya ketampanan, dia punya kecantikan, dia punya kulit yang bersih, dia punya baju, dia punya apalah kira-kira yang Allah kasih kelebihan. Kalau kita berharap nikmat itu pindah ke kita dan kita berharap hilang dari dia, itu namanya hasad, hukumnya haram. Dan kata Nabi SAW, ittaqul hasad, ya, hati-hati kalian kepada hasad, fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, karena sungguhnya hasad atau iri dengki itu bisa membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Tetapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang, dia pintar, dia kaya, dia apalah, Allah berikan kelebihan yang Masya Allah, maka kita berharap Allah berikan nikmat yang sama, tetapi tidak berharap hilang nikmat itu dari dia, namanya ghibthah. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan sesuai dengan hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada 2 orang. Dia iri ghibthah, yang berharap dia juga dapat tapi tidak hilang dari orang itu. Yang pertama adalah seseorang yang Allah karuniahi harta, yang dia sibuk menginfakkan siang dan malam di jalan Allah. Yang satu lagi Allah berikan Al-Quran, yang dia sibuk membacanya di siang dan malam hari. Riwayat lain diberikan ilmu yang dia sibuk mengajarkan di pagi dan malam hari. Maka ini 2 orang boleh kita ghibthah. Kita berharap juga bisa menjadi kaya seperti dia dan kita berinfak. Kita berharap juga menjadi pintar seperti dia lalu kemudian kita mengajarkan, tapi tanpa berharap hilang dari dia. Itu dibolehkan. Tapi kalau kapan ada niat kita merasa hati kita jengkel, kenapa dia terus maju, kenapa dia terus begini dan begitu, dan kalau kapan terdengar sesuatu saja tentang dia, misalnya dia sakit, syukurin tuh, misalnya. Kan gitu. Ada orang hasad, temannya atau tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Baru beli kulkas baru, sibuk lihat kenapa tuh beli kulkas baru, dari mana uangnya, merek apa tuh, fudul, mau cari tahu. Ya. Begitu juga dengan mobil. Tetangganya baru beli mobil, uang dari mana tuh, kok ganti mobil lagi baru bulan lalu. Begitu mundur tabrak pagar, syukurin tuh. Nah itu hasad namanya. Tapi kalau kita lihat, oh Masya Allah mobil baru, ya Allah karuniakan aku juga mobil baru sebagaimana dia. Bahkan tambahkan nikmat itu pada dia, itu bagus, positif ya. Ini akhlak buruk yang pertama, tidak boleh iri.